Halo, gue Ridwan Remin. Gue mau sedikit ngasih tanggapan soal kegaduhan di kompetisi suci yang tayang setiap hari Jumat. Mungkin nih respon gue atau tanggapan gue agak sedikit terlambat. Mohon maaf karena gue memang tidak follow Bapak Ernest, jadinya infonya telat. Baru tahu dari mention-mention orang. Nah, menurut gue dari permasalahan ini ya, kalau kalian nggak tahu Ridwan Remin itu siapa, kenapa bikin komentar kayak gini? Tuh di belakang ada pialanya ya, juara 1 Suci 7 Kompas TV. Ya insya Allah lah omongannya valid. Tapi mohon maaf, ini ada suara ayam ya di rumah gua. Pagi-pagi emang gini lah rumah kalau masih di kampung. Komika belum sukses-sukses amat mah, rumahnya masih banyak ayam. Maaf ya kalau dengar suara ayam. Pertama, gue setuju sama apa yang dilakukan atau disampaikan sama Bapak Ernest Prakasa. Kenapa gue setuju? Karena dia jurinya. Juri emang harus subjektif. Juri mah harus menilai sesuai sama kapasitas dirinya gitu. Dia ngerasa ini bagus, ya dia bilang bagus. Kalau dia bilang ini kurang, ya dia akan bilang kurang. Dan gak apa-apa gitu. Karena dia dipanggil sebagai juri kan, ya yang diminta kan subjektivitasnya gitu. Sama kayak gue disuruh jadi juri audisi final dan gue tidak banyak tertawa, itu kan subjektivitas gue gitu. Suka-suka gue lah gue jurinya. Tapi gue agak kurang setuju juga ketika dibilang menggunakan tebak-tebakan di panggung suci itu cara yang curang. Karena gini, dulu gue ngerasa stand up comedy itu memang kesenian yang agak saklek ya. Bikin materinya harus dari argumen, harus dari opini lah minimal. Terus harus ada pesan-pesannya. Pesan tuh bukan sekedar pesan moral atau pesan-pesan bijak, quote-quote bagus gitu, enggak gitu ya. Pesan itu ya si pembuat materinya pengen ngomongin apa sih sebenarnya, dan omongannya itu nyampe nggak sih ke penonton. Nah itu tuh udah hitungannya pesan buat gue. Dulu gue saklek banget gue kalau ngeliat orang stand up terus main plesetan, tebak-tebakan, atau kebanyakan act out, kayak ih curang banget sih, banyak geraknya gitu. Verbal lah, verbal, joget mulu di panggung. Dulu gue gitu. Sekarang gue udah biasa aja gitu, karena setiap komika dengan caranya masing-masing punya pasarnya masing-masing. Jadi kalau lu stand up sukanya main plesetan, ya lu akan punya pasarnya. Kalau lu stand up tebak-tebakan, lu akan punya pasarnya. Begitupun stand up yang pure dari argumen, dari opini, itu kan punya pasarnya masing-masing. Bahkan sekelas stand up komedian yang materinya blue, materinya dark, materinya nyikat sana sini, ngomongin pemerintah, itu juga tetap punya pasarnya. Jadi ya udahlah, lu maunya gitu, ya udah terserah. Yang kedua, karena meskipun kompetisi Kompas TV ini tuh kompetisi yang cukup stand up comedy banget gitu. Bahkan dulu ada istilahnya, inilah kompetisi setungguhnya dari stand up comedy gitu. Tapi menurut gua ya, yang hampir setiap minggu datang ke open mic, manggung, ngelihat penonton yang beda-beda, terus juga nge-gigs di sana sini dengan penonton yang juga sangat beragam, dari anak kecil, orang tua, terdidik dan tidak gitu. Gua ngerasain banget bahwa untuk jadi stand up comedian di zaman sekarang, kita harus punya banyak senjata untuk bisa mencairkan segala suasana, untuk bisa tampil bagus di depan penonton seperti apapun. Kita harus punya banyak cara gitu, punya banyak senjata. Bukan cuman kita harus punya materi yang oke, dengan argumen yang valid, dengan opini yang mungkin tidak bisa terbantahkan, atau dengan analogi yang mungkin bisa bikin orang ih anjir iya gitu bener gitu. Selain itu, kita juga harus punya banyak senjata, kayak bermain jokes-jokes receh, jokes-jokes yang mudah, jokes-jokes yang bisa diterima sama banyak orang yang mungkin pemikirannya tuh nggak cepet nangkep, atau daya hayalnya tuh terbatas, akhirnya nggak ngejar what if yang terlalu ribet gitu. Kita harus punya banyak senjata itu. Makanya nggak apa-apa banget kalau ada orang yang menggunakan cara-cara yang dibilang curang ke dalam set penampilan dia. Ya mungkin itu adalah kemampuan dia untuk mencairkan suasana, entah itu dengan tebak-tebakan, entah itu dengan plesetan. Kan ada juga kadang kompetisi-kompetisi street tuh yang orang naik panggung buka baju lari-larian biar lucu gitu. Itu kalau
Kalau dinilai dari stand up, apa stand upnya itu begitu. Tapi ya ya udah gitu. Balik lagi setiap orang kan punya cara dan pasarnya masing-masing gitu, ya udah. Nah, karena gua ngerasa ya, karena makin kesini bahkan setiap hari tuh kesenian stand up comedy tuh semakin berkembang gitu. Dulu yang ngerasa bahwa oh stand up comedy tuh nggak bisa ditaruhin plesetan, jatuhnya jadi nggak stand up. Ternyata bisa-bisa aja. Oh stand up comedy tuh nggak bisa dipakein singkatan-singkatan jokesnya, ternyata kalau bagus ya bisa-bisa aja gitu. Jadi tergantung kemasannya juga menurut gua. Kemasannya bisa oke nggak, enak nggak gitu masukinnya, selama itunya pas dan mungkin porsinya tidak melebihi dari statement yang dia sampaikan di materi-materi lainnya, menurut gue sih ya nggak apa-apa. Kecuali kalau dari awal sampai akhir tebak-tebakan terus, atau plesetan terus, atau buka baju pakai lagi, buka baju pakai lagi gitu terus sepanjang manggung, ya itu baru bukan stand up gitu. Tapi selama ada yang dia sampein, selama ada hal-hal yang memang dia dia apa ya, dia pengen omongin ke orang, menurut gue sih ya udah stand up gitu. Jadi makin kesini balik lagi makin beragam lah, makin banyak senjata yang harus dimiliki sama stand up, jadi nggak apa-apa banget. Dan keramaian ini kan ramenya di Twitter ya, dari Bapak Ernest Prakasa nge-tweet mengklarifikasi apa yang dia komentarkan. Gue juga nggak tahu alasan dia, padahal kan banyak isu yang lebih urgent untuk dikomentari selain dia mengomentari komentarnya sendiri gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Cuma yang disayangkan adalah efek dari ini semua nih, gara-gara netizen juga rese nih, akhirnya dia memutuskan untuk di tweet terakhirnya dari rangkaian tweet ngomongin Suci ini, dia bilang selamat nonton Suci X, semoga terhibur, Jumat depan kalian masih akan melihat gue sebagai juri untuk terakhir kalinya. Balik lagi ya, ketika orang udah disuruh jadi juri terus dia punya pandangan sendiri, harusnya mah nggak apa-apa gitu, bebas-bebas aja. Karena gue juga kalau jadi juri, gue akan komentar sebau mau gue lah, terserah gue lah, kan gue jurinya. Ya udahlah, saya ini kan hiburan gitu, panggung hiburan. Jadi selama orang yang bikin acaranya aja, ya di sini kayak Kompas TV-nya aja tidak mempermasalahkan, harusnya kita juga tidak terlalu mempermasalahkan. Kita kan penonton, ya udah nonton aja lah. Kalau lu ngomongin kok ini jurinya gini sih komentarnya, padahal ini kan disukain, ini kan lucu segala macam lah, lu di panggung-panggung kompetisi lain mah lebih aneh juri-jurinya. Allah, hampir kesebut tuh. Jadi nggak apa-apa gitu, kita mah nonton aja, nggak usah terlalu dipusingin. Yang pusing tuh biar tim kombut, tim bengkel nih kayak gua sama yang lain-lain, biar kita aja yang pusing ngebenerin materi-materi para peserta yang kadang sampah, kadang nggak jelas motivasinya apa ini materi. Jadi kalau nonton mah nonton aja. Jadi kalau ngejuri ya sebebasnya aja gitu. Dan peserta juga bebas untuk memilih, kan di penjurian hari Jumat lalu juga Bapak Ernest Prakasa kan bilang gitu ya, lu mau jadi komika yang lucu atau komika yang bagus, kalau nggak salah gitu dia bilangnya. Dia itu kan berarti dia memberikan pilihan juga buat Gautama, lu mau jadi apa nih, lu mau jadi komika yang lucu di mata penonton atau bagus di mata Ernest. Nah itu tinggal pilih aja lu mau yang mana. Kalau bagus di mata penonton ya mungkin lu bakal punya banyak followers. Kalau bagus di mata Ernest ya lu bakal punya banyak kesempatan untuk main series gitu ya. Tinggal dipilih aja, jadi gak usah terlalu ambil pusing. Oke, itulah komentar dari gua ya. Mungkin udah kepanjangan dan mulai muter-muter juga gua. Jadi makasih buat yang udah nonton. Selamat menikmati Suci minggu ini. Masih ada Bapak Ernest. Kita tunggu komentar-komentarnya lagi. Apakah akan menimbulkan sensasi di ranah dunia maya? Apakah tidak? Apakah penonton akan menjadi kangen karena Ernest bagus penjuriannya di minggu depan? Saksikan di Kompas TV hari Jumat 9:30. Bayar nih harusnya Kompas TV ke gua promoin anjing.